berhasil, maka dikembangkan bagaimana pengelolaan sampah ini mencakup lebih luas. Kesadaran pengelolaan sampah di awal sampai akhirnya bisa sebagus ini. Masyarakat mulai dari sumber sudah melakukan pemisahan sampah organik dan non-organik. Sementara model-model itu akan merusak lingkungan. Kemudian kalau dibakar timbul polusi udara. Asapnya ya Pak Ya, asapnya. Kalau dikubur pun demikian, nanti perlu disadarkan. Iya. Bagaimana caranya? Pemirsa RRI, sebagai kabupaten yang dikenal dengan keindahan alam dan inovasi di daerahnya, Banyuwangi terus berupaya untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungannya. Salah satu contoh nyata dapat kita lihat di TPS Balak, Kecamatan Songgon, sebuah tempat pengelolaan sampah yang kini tengah bertransformasi menjadi pusat pengelolaan sampah terpadu dan berkelanjutan. Upaya ini bukan hanya untuk menanggulangi penumpukan sampah, tetapi juga untuk mengubah cara pandang masyarakat bahwa sampah bukan sekedar limbah, melainkan sumber daya yang bisa bernilai ekonomi bila dikelola dengan bijak. Kita akan bahas tuntas dalam podcast Sudut Pandang. Saatnya bercerita. Di balik wajah Banyuwangi yang semakin bersih dan tertata, ada sebuah gerakan yang pelan, tapi pasti, mengubah cara kita memandang sampah. Banyuwangi Hijau, inilah perjalanan menuju kota yang lebih sadar lingkungan. Kota yang tidak hanya membuang, tetapi memilah, mengolah, dan memanfaatkan kembali. Dan di tengah upaya itu, berdirilah sebuah titik penting, TPS 3R Balak, tempat di mana sampah rumah tangga diubah menjadi sesuatu yang bernilai, diolah, dipilah, dipadatkan agar tidak lagi menjadi masalah, tetapi menjadi bagian dari solusi besar Banyuwangi. Dari sinilah edukasi dimulai, dari sinilah kebiasaan baru dibangun, dan dari sinilah masyarakat diajak bersama-sama menjaga bumi dari hal yang paling sederhana, sampah di rumah sendiri. Namun, bagaimana prosesnya, tantangannya, dan apa yang membuat TPS Balak menjadi salah satu ujung tombak inovasi persampahan di Banyuwangi? Saksikan kisah selengkapnya hanya di podcast Sudut Pandang. Saatnya bercerita. Baik pemirsa RRI, saat ini saya sedang berada di TPS Balak Songgon, Kabupaten Banyuwangi, dan di kesempatan kali ini podcast Sudut Pandang akan membahas topik atau tema terkait inovasi Kabupaten Banyuwangi dalam mengatasi permasalahan persampahan. Dan kali ini saya sudah bersama dengan narasumber, akan saya sapa dan juga perkenalkan untuk Anda. Saya sudah bersama Bapak Amrullah, beliau adalah Kepala UPT Pengelolaan Persampahan Kabupaten Banyuwangi. Bapak, apa kabar? Alhamdulillah. Iya, Pak Amrullah, ini saya kali pertama datang di TPS Balak ya. Ini sangat luar biasa sekali. Pemirsa RRI, awalnya saya mengira ini adalah TPA, Pak. Ternyata bukan. Lokasi atau tempat saya saat ini berbincang dengan Bapak Amrullah ini adalah TPS. Nah, Pak Amrullah mungkin bisa diceritakan, Pak, sebenarnya bagaimana awal mula upaya pengelolaan sampah di Banyuwangi sebelum ada program Banyuwangi Hijau atau TPS 3R Balak ini? Jadi memang semula sebelum adanya TPS Balak ini, ya secara existing kami sudah melakukan layanan, tetapi hanya pengangkutan hingga dikirim ke tempat pemrosesan air TPA. Tapi karena ada target kebijakan strategi nasional, kami harus mencapai target penanganan, kemudian pengurangan, maka muncullah ide pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Diawali dulu dengan proyek stop di Muncar oleh dampingan sistemik, PT Sistemik Lestari Indonesia,
Itu ada TPS 3R di Temporjo Muncak, skala desa. Kemudian dilanjutkan skala kecamatan dan dipandang berhasil, maka dikembangkan bagaimana pengolahan sampah ini mencakup lebih luas. Maka muncullah program Banyuwangi Hijau dimulai tahun 2021 hingga 2023 itu fase 1. Jadi harapannya adalah Banyuwangi Hijau ini merupakan inovasi pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi dalam pengolahan sampah berkelanjutan yang menerapkan penggabungan antara pengolahan sampah pedesaan dan perkotaan dengan penerapan metode sirkular ekonomi. Ya, harapannya memang ada ekonomi yang berputar di sekitar TPS Balak. Oke, menarik sekali ya. Nah, kemudian Bapak Amrullah, siapa saja Pak sebenarnya pihak yang memang berperan penting Pak dalam membangun kesadaran pengelolaan sampah di awal sampai akhirnya bisa sebagus ini, sebesar ini, dan serapi ini pengelolaannya Pak? Ya. Jadi memang bermula dari awal sampah. Sampah itu kan hasil dari setiap rumah tangga, terutama skala rumahan atau perkantoran. Maka siapa yang bertanggung jawab terhadap pengolahan sampah ini? Ya mestinya adalah pihak yang menghasilkan sampah. Tetapi kan kemampuan seseorang atau masing-masing itu kan berbeda-beda. Maka kemudian muncullah ide infrastruktur untuk pengolahan sampah berkelanjutan. Karena untuk pengolahan sampah berkelanjutan itu mencakup 5 aspek. Yang pertama regulasi atau kebijakan, kemudian yang kedua adanya partisipasi masyarakat, kemudian yang ketiga adanya kelembagaan yang mengolah sampah, kemudian yang keempat adanya infrastruktur seperti ini sarana prasarana pengolah sampah, dan yang kelima itu adanya pendanaan. Maka siapa yang paling, ya semuanya berperan aktif harus. Masyarakat mulai dari sumber sudah melakukan pemisahan sampah organik dan non-organik. Karena itu bisa dilihat di sekitar kita ada sarana sudah terpisah. Ada ember terpisah organik dan non-organik. Kemudian swasta. Jadi karena Banyuwangi Hijau ini adalah kolaborasi dari berbagai SKPD, berbagai sektor, termasuk swasta dan masyarakat. Adapun pemerintah itu hanya memfasilitasi dari sisi yang masyarakat tidak mampu. Contoh adalah sarana prasarana ini. Ini adalah bagian dari unsur pemerintah yang mensupport, dan termasuk adalah misalnya penciptaan regulasi iklim pengolahan sampah yang bisa mendorong masing-masing pihak itu mengolah sampah dengan baik. Oke, menarik sekali. Nah Pak, ini kan pengelolaannya berbasis masyarakat, otomatis juga melibatkan masyarakat di situ ya. Ini tantangan utamanya apa saja Pak? Jadi memang semula kita cerita dulu ke belakang, masyarakat kan pengelolaannya masih tradisional. Seperti apa itu Pak yang disebut tradisional? Ada yang dikumpulkan dari sekeliling rumah, dibuang begitu saja. Ada yang dibakar, ada yang dikubur. Sementara model-model itu akan merusak lingkungan. Kalau dibuang ke lingkungan, lari ke sungai, banjir, adanya penyumbatan dan pendangkalan sungai. Kemudian kalau dibakar, timbul polusi udara. Asapnya ya Pak? Ya, asapnya. Kalau dikubur pun demikian, nanti organik dan non-organik kan jadi satu. Maka yang non-organik tidak terurai dan itu akan merusak kesuburan tanah. Jadi memang adanya proses ini di masyarakat perlu disadarkan. Bagaimana caranya? Karena kita kolaborasi, pemerintah daerah itu ada istilahnya cross cutting, saling kolaborasi terhadap suatu kegiatan. Jadi pengolahan sampah tidak hanya DLH saja, tetapi DPMD terlibat, kemudian Dinkes terlibat. Keterlibatan Dinkes dari sisi apa? Dinas Kesehatan merubah perilaku. Jadi ada perubahan perilaku masyarakat sebelum ada layanan. Minimal itu memisah sampah di rumah. Nah, bagaimana kemudian dengan DPMD? DPMD membina kelembagaan. Kelembagaan yang ada di desa, ada operator pengolah sampah di desa, Bumdes, KSM, gitu. Jadi masing-masing terlibat. Ya, tadi Pak Amrullah juga sempat menyinggung tentang program Banyuwangi Hijau ya Pak di awal. Nah, ini tentunya pemirsa RRI juga ingin tahu Pak, apa itu program Banyuwangi Hijau dan kemudian tujuannya apa Pak? Nah, jadi seperti di awal tadi sudah saya singgung, program Banyuwangi Hijau itu adalah inovasi pemerintah daerah
dalam pengolahan sampah berkelanjutan yang memadukan pengolahan sampah perkotaan dan pedesaan dengan menerapkan sirkular ekonomi. Oh, ekonomi. Tujuannya diantaranya satu, mengurangi dampak negatif sampah, gitu ya. Dampak negatifnya apa? Misalnya mengurangi polusi terhadap karbon, kemudian pemanasan global, gitu Global ya. warming ya Pak Global ya. warming atau efek rumah kaca, Betul. gitu ya. Kemudian diantaranya juga adanya sirkular ekonomi, adanya ekonomi yang berputar dari pengolahan sampah ini. Kita bayangkan misalnya di TPS Balak ini sekarang tenaga kerjanya 85 orang. Sebelumnya tenaga kerja di sini itu adalah pengangguran atau ada pekerja yang tidak tetap. Berarti bisa menyerap ya Pak? Betul, Menyerap maka pekerja. itulah sirkular ekonomi. Kemudian di desa-desa sebelumnya sampah dibuang gitu saja, dikumpulkan, ada penyerapan ekonomi. Kemudian ada material yang diambil dari sampah ini dan bisa dinilaikan uang. Sehingga pembiayaan pengolahan sampah itu sebagiannya juga dari sampah. Oh begitu. Jadi sampah akhirnya bisa membawa berkah ya Pak Amrullah ya. Nah Pak, saya juga penasaran kalau misalkan untuk alur-alur proses pengiriman sampah dari tempat tinggal warga masyarakat sampai ke TPS ini seperti apa Pak? Jadi terkait ini itu ada dua skema layanan. Layanan pertama dan layanan kedua. Layanan pertama manakala di desa-desa belum ada pengelolaan sampah, belum ada operator, belum ada tempat pengolahan sampah, maka kami mengambil dari rumah ke rumah, dikumpulkan dari rumah, kemudian sampai pada seluruh pelanggan di desa itu terambil, baru dibawa ke sini, dibawa ke TPS. Awalnya begitu? Ya, adapun yang kedua itu manakala desa itu sudah punya layanan, sudah ada operatornya, sudah ada TPS 3R-nya, maka dikumpulkan oleh desa sampah-sampah dari rumah-rumah itu, kemudian dikumpulkan pada TPS-nya, dipilih gitu ya, mana yang masih bernilai, mana yang tidak, baru yang tidak bernilai residunya dibawa ke sini, dibawa oleh operator desa itu ke TPS Balak untuk diproses lanjut. Oke, baik, bisa dimengerti ya. Jadi prosesnya seperti itu pemirsa. Nah, kalau saat ini Pak, sudah ada total berapa desa Pak yang dilayani oleh TPS 3R Balak ini Pak? Dari target awal di Banyuwangi Jawa fase 1 itu sebenarnya yang diinginkan adalah 45 desa atau 44, memang menjadi 45, kemudian sekarang sudah 56 desa. Sudah 56 desa. Jadi sudah berkembang yang dilayani, dan dari ini sekitar 20.000 rumah yang sudah terlayani dari 56 desa. Berapa ton sampah berarti kalau dihitung-hitung Pak per hari? Sekarang ini kurang lebih di kisaran 35 ton lebih dari target. Semula itu 4 ton per hari, sekarang 35 ton. Mengapa kok ada kesenjangan yang banyak? Karena memang di desa itu satu ada pengurangan, ada pemilahan, terutama yang fase 2 tadi ya. Ada pengurangan, yang dikirim sini tinggal residunya. Atau yang tipe 1, di rumah sudah dipilah, mana ya sampah yang masih bernilai ditahan oleh masing-masing penghasil atau rumah tangga, sehingga yang di sini itu tinggal ya yang tidak bernilai, sehingga jumlahnya memang semakin berkurang. Ya bagus dong Pak ya, berarti betul. Tersolusikan. Tapi secara umum Pak, ini dampaknya dengan adanya TPS 3R Balak ini untuk pengelolaan sampah di Kabupaten Banyuwangi itu dampaknya apa Pak? Jadi memang begini, Banyuwangi Hijau ini kan hanya melayani awalnya 6, sekarang 8 tambah Blimbing Sari, kemudian ditambah Celuring, baru layanan. Sehingga dampaknya adalah ini menjadi pilot project kita ya, piloting terhadap pengolahan sampah berkelanjutan, tidak hanya di Banyuwangi, sepertinya juga piloting skala regional, provinsi, bahkan nasional, semacam ini. Karena beberapa kabupaten atau dari kementerian melihat tempat pengolahan sampah sebesar ini baru di Banyuwangi, gitu ya. Ukuran TPS gitu ya. Jadi bagaimana harapannya adalah peran ini terhadap pengurangan sampah, ya minimal ada 30%
sampah yang sebelumnya belum terkelola. Karena sebelum ada TPS 3 kan sampah dibuang sembarangan, sehingga belum terkelola. Walaupun dengan ini kelihatan kok sampah semakin meningkat. Hakikatnya adalah sampah yang dulu belum terkelola ini sudah terkelola, terkumpul, dan dibawa ke sini. Minimalnya adalah 30% pengelola yang kurang baik itu sudah ketahuan. Oke, baik, poinnya di situ ya. Nah, kemudian Pak, kalau untuk masyarakat sendiri, ini kan sudah berjalan dengan begitu bagus, baik, tertata dan rapi, Pak. Apakah masih ada upaya-upaya sosialisasi atau pemberian edukasi kepada masyarakat terkait pengelolaan sampah? Ya, jadi memang tadi sudah saya sampaikan pembagian peran antara SKPD terkait. Kalau kami dari sisi operator, pelaksana pengelolaan sampah, kalau dari DPMD tadi kelembagaannya, bagaimana BUMDes, KSM desa itu berperan aktif, hidup, gitu. Untuk dinas kesehatan, bagaimana memicu kesadaran masyarakat agar bisa mengolah sampah dengan baik. Misalnya minimal misah sampah dari rumah. Terus bagaimana pasca layanan, tetap ada kampanye publik istilahnya, melalui baleho, podcast seperti ini, kemudian melalui reklamo atau tayang di sosial media. Mungkin kalau Mbaknya nanti lihat di IG-nya TPS Balak, apa tuh, atau Pak? Banyuwangi Hijau, IG-nya, ya, alamatnya boleh di-share. Banyuwangi Hijau. Oh, Banyuwangi Hijau. Atau TPS Balak gitu. TPS itu Balak. akan nampak bagaimana pemberdayaan lanjutan pasca melakukan layanan. Juga di desa-desa itu ada komunikasi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, sehingga program pemberdayaan masyarakat, peningkatan kemampuan masyarakat lebih lanjut itu dikembangkan melalui pengajian-pengajian. Kan ada modul khusus untuk khutbah Jumat. Disampaikan di khutbah Jumat terkait bagaimana mengedukasi masyarakat agar masyarakat mengolah sampah dengan baik dan benar. Ya. Nah, terkait sudah diedukasi, Pak, tapi apakah saat ini masyarakat memang sudah tahu betul bagaimana cara memilah sampah dengan baik dan benar? Misalkan sampah yang bisa didaur ulang dengan tidak, dibedakan tempatnya. Apakah sudah tahu sedetail itu masyarakat, Pak? Ya, memang tingkatan masyarakat kan berbeda-beda, tergantung dengan pendidikannya dan kesadarannya. Dan ini menjadi kendala tersendiri bagi kami, walaupun sudah ada tempat sampah yang terpisah antara organik dan non-organik, tetapi seringkali didapati di tempat sampah organik masih ada non-organik. Campur masih ya. Iya. Sehingga masih ada saja masyarakat yang tidak konsisten terhadap pengetahuan yang dia serap selama ini. Itu kami pahami, mungkin kan dia terburu-buru atau belum terbiasa. Tinggal kita bersama-sama teman-teman operator, driver itu mengingatkan, kemudian pemerintah desa juga mengingatkan ketika didapati sampah belum terpisah dengan baik. Dan di sisi lain, driver kami pun kadang begitu. Sampah sudah terpisah oleh masyarakat walaupun belum sepenuhnya, tapi kadang karena kecapean mungkin ya, itu tertukar penempatan. Iya, manusiawi lah ya, Pak. Betul, ya. Tapi yang jelas di sini ada hal-hal yang perlu diperhatikan adalah pesan dari Pak Amrullah, pilah sampahnya itu harus tahu Ya, Pak ya. Jadi beda. sampah organik dan anorganik itu memang benar-benar harus dipisah. Ya, karena itu sudah diberikan grafis, ada gambar. Yang organik seperti apa? Contoh. Oh ini ya Pak ya, di sini ya. Jadi masyarakat yang belum bisa membaca bisa melihat gambar. Bisa melihat, oh ini gitu. Adapun warna itu memudahkan. Oh ini ya, di sini nih pemirsa di belakang saya. Yang kuning, yang organik hijau, dan itu sudah ada gambarnya. Oke, Pak, saya juga mendengar di TPS 3R Balak ini juga menjalin kerjasama secara internasional. Apakah itu betul, Pak? Betul. Tapi yang menjalin kerjasama bukan TPS Balak. Itu adalah pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi. Bekerja sama dengan beberapa NGO luar. Di antara yang pertama adalah PT Sistemik Lestari Indonesia. PT Sistemik Lestari Indonesia ini semacam NGO gitu ya, yang menggalang dana, terutama CSR, dari penghasil-penghasil plastik. Atau dari perusahaan-perusahaan luar negeri yang punya konsen terhadap kelestarian lingkungan. Contoh misalnya Borealis, Purcis, dan lain-lain. Nah, TPS Balak ini di bawah
hibah dari Borealis. Oh, begitu. Kemudian ada juga dari Uni Emirat Arab yang terakhir. Nanti akan memberikan support terhadap pembangunan sarana prasarana di stasiun peralihan antara di Banyuwangi fase 2 dan fase 3. Yaitu di Sobo dan di wilayah Genteng. Itu Clean Rivers. Itu suatu lembaga donor yang juga perhatian terhadap kondisi lingkungan dari Uni Emirat Arab. Oke, baik. Pak, mungkin bisa diinformasikan secara lebih rinci ya kepada pemirsa RRI, di TPS Balag ini menghasilkan apa saja dari sampah, Pak? Ya, jadi karena sampah dari masyarakat ini jenisnya bermacam-macam, ada yang sudah terpisah antara organik dan non-organik, ada masih campur, sehingga di sini dilakukan pemisahan lanjutan. Mungkin tadi dilihat di atas ada konveyor, itu melakukan pemilahan. Pemilahan itu adalah kalau di sini dari kelompok sortation gitu ya, mensortir material-material yang masih bernilai. Apa diantaranya? Ada material non-organik, ada dari plastik, kemudian dari logam, dari kaca, dan dari kertas dengan berbagai jenis dan karakternya. Kemudian di samping itu, residu ini juga kadang masih mengandung bahan non-organik. Itu kita lakukan proses lanjutan. Mungkin tadi sudah sempat melihat ada mesin pilah secara mekanik. Jadi residu masuk yang bercampur organik non-organik itu nanti dipilah secara mekanikal, organik ke bawah dan itu langsung tercacah menjadi bubur sampah. Hasilnya sebelah sana. Oh, di belakang Ya, kita ini. yang sana, ya yang agak halus. Oh, itu yang Ya. warna putih ya. Kemudian Kalau di belakang kita ini, kalau ini kompos hasil ini kompos deh. Tapi memang masih ada pengaruh. Kemudian yang kedua non-organik, residu yang masih non-organik. Samping pilahan tadi, material pilahan. Apa fungsinya? Organik non-organik itu sebagai RDF, refuse derivative oil. Ya, itu apa? RDF itu adalah sebagai pengganti bahan bakar batu bara, karena sampah ini kan semacam menghasil energi baru terbarukan. Jadi tidak menunggu ratusan tahun seperti batu bara. Dan itu nanti untuk mengkomplementasi, mengganti sebagian batu bara sebagai bahan bakar di suatu perusahaan. Di samping itu ada kompos, ini area composting. Sebenarnya ini area kompos, memproses kompos. Jadi kompos setelah digiling, bahan organik yang terpisah dari sana, itu hasilnya dibawa ke sini, difermentasi. Ya, difermentasi, ditambahkan E4, kemudian tetes tebu, sehingga untuk mempercepat proses. Setelah itu dimatangkan di sana. Setelah sebenarnya kalau ideal itu 60 hari. Tapi tergantung cuaca sih ya. Kemudian tergantung karakter bahan kompos itu sendiri. Apakah termasuk seratnya masih tinggi atau tidak. Sehingga nanti setelah 60 hari dan kadar airnya tertentu, suhunya tertentu, maka bisa diproses selanjutnya. Digiling, kemudian diayak. Itulah nanti menjadi bahan kompos. saya dengar juga di sini ada budidaya maggot. Betul, ya. Jadi di samping tadi saya sampaikan, kadang kan sampah dari masyarakat ini ada sisa-sisa makanan, sayur, buah, bahkan makan makanan yang sudah matang itu. Maka ini aman kalau tidak dimanfaatkan. Kita kembangkan dengan budidaya maggot. Ya, jadi alhamdulillah walaupun kita belum menghasilkan, karena ini untuk siklus pengolahan saja dan karena keterbatasan sarana, kita masih siklus saja. Jadi setiap lalat yang sudah bertelur, nanti telurnya dipanen, ditetaskan menjadi larva, larva menjadi pupa, gitu terus. Walaupun sebenarnya ini tadi hari ini 65 gram, itu luar biasa, tinggi 6 on berarti ya, 6 on lebih. Ini hasil bahkan di tempat lain lebih besar ini. Kita ada mitra bank sampah, tetapi belum sebesar ini. Ini capaiannya luar biasa dan mudah-mudahan nanti dapat kita kembangkan bisa menghasilkan maggot basah atau maggot kering dan itu menjadi salah satu bentuk lain yang bisa bernilai. Baik Pak Amrullah, ini tidak terasa kita sudah ada di ujung acara begitu untuk podcast Sudut Pandang kali ini. Sebelum kita akhiri, saya mendengarkan harapan-harapan Bapak terkait lingkungan ya, terutama bagaimana masyarakat ini bisa berguna dengan sampah dan yang lain-lain yang berkaitan dengan sampah.
Jadi memang pemirsa sekalian, bahwa sampah ini kalau tidak diolah dengan baik itu akan menimbulkan masalah, akan menimbulkan bencana yang lebih luas. Karena itu sampah ini adalah masing-masing menjadi tanggung jawab kita. Kita lakukan pengolahan bersama, mulai dari rumah, pisah sampah dari rumah, kemudian dikelola mana yang bisa dikelola dengan baik, baru manakala ada sampah yang tidak bisa dikelola dengan baik, dibawa ke sini. Kami siap melakukan pengolahan lanjutan. Sehingga demi mewujudkan lingkungan kita, kota kita, Banyuwangi hijau dan bersih, hijau bersih dan sehat. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Atas waktunya. Ya. Ya, sukses selalu ya Pak untuk Sama-sama. 3R. Ya, mudah-mudahan. Baik, pemirsa RRI dimanapun Anda berada, jangan lupa ya untuk Anda like, comment, kemudian subscribe dan saksikan podcast Sudut Pandang di channel YouTube RRI Jember. Dan pemirsa, kita ketahui bahwa dari Banyuwangi kita bisa belajar bahwa upaya untuk bisa menjaga lingkungan ini bukanlah tugas satu pihak saja ya. Pemerintah, kemudian masyarakat, dan berbagai komunitas harus berjalan bersama, kemudian bergandengan tangan, agar persoalan sampah tidak lagi menjadi beban. Poinnya di situ ya. Melainkan bisa menjadi peluang untuk perubahan yang lebih baik. Dan Kabupaten Banyuwangi telah membuktikan bahwa dengan komitmen, kemudian juga inovasi dan gotong royong, masalah persampahan ini bisa diatasi secara bertahap dan juga berkelanjutan. Selain itu, dari BPS Balak yang ini mulai bertransformasi menjadi pusat edukasi dan juga pengolahan sampah terpadu yang bisa memberi manfaat bagi masyarakat sekitar. Saya Gia Deborah, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.